Ini adalah oven gas convection 8 tray dari Revon. Sebuah mesin yang didesain untuk satu tujuan spesifik. Ya, high volume production. Apa sih bedanya dengan oven deck? Ya, kalau oven deck mengandalkan radiant heat atau panas diam, oven ini menggunakan convection atau sirkulasi paksa. Secara teori ini membuat panas jauh lebih merata dan efisien. Tapi bagaimana eksekusinya? Mari kita bedah. Di sini materialnya menggunakan stainless steel. Ketebalannya terasa solid, tidak melendut saat ditekan. Ini penting untuk long term durability. Dindingnya pun tebal, yang berarti ada glass wool untuk insulasi yang cukup padat di dalamnya. Ini krusial agar panas nggak bocor keluar atau heat loss, yang ujung-ujungnya menghemat gas. Lalu untuk handle-nya di sini memiliki locking atau pengunci ya, seperti ini. Jadi untuk membukanya tinggal kita tarik seperti ini, lalu kita buka pintunya seperti ini. Untuk menutupnya tinggal kita tutup, otomatis akan terkunci. Nah, di sini juga ada penguncinya agar lebih aman. Nah, seperti ini. Nah, jantung dari oven ini adalah central blower di belakang. Dia menarik udara panas dari burner, lalu dialirkan ke seluruh bagian dalam oven. Bisa dilihat bagian dalamnya. Ini perforates atau lubang-lubang. Jadi sirkulasi udara panas akan lebih maksimal dan merata ke 8 tray oven. Jarak antar tray sekitar 9 cm. Ini jarak ideal agar sirkulasi udara bisa mengalir di antara loyang tanpa terhambat. Tapi kalau adonan atau produk Anda melebihi ketinggian ini, Anda juga bisa custom kapasitas tray-nya. Misalkan jadi 6 tray atau 5 tray, itu bisa. Tapi ini tidak mengubah dari dimensi si oven ini. Lalu untuk ketebalan loyang untuk oven convection ini wajib diperhatikan ya. Di sini saya merekomendasikan ketebalan loyangnya minimal 1,2 mili. Jika Anda pakai loyang 0,5 atau 0,7 saat terkena suhu 160 derajat Celcius yang konstan dan blower oven, dia akan mengalami warping atau melengkung. Nah, sekarang kita akan coba tes berapa lama oven ini mencapai suhu yang kita tentukan. Oke, kita akan coba. Oke, di sini kita akan coba menghidupkan ovennya dan kita cek berapa lama suhu tercapai. Ya, seperti itu. Di sini kita akan setting di suhu 200 derajat Celcius ya. Oke, kita hidupkan mesinnya. Ini power utamanya. Di sini ada lampu, lalu di sini ada kipasnya. Nah, di sini kita akan setting di 200 derajat Celcius. Kira-kira berapa lama ya? Oke, di sini kita menggunakan timer. Ya, sudah jalan timernya dan akan kita tunggu kira-kira berapa lama suhu ini tercapai. Kita bisa taruh di sini untuk timernya. Oke, di sini sudah mencapai suhu 100 derajat Celcius dan waktunya hanya 1 menit 50 detik. Oke, tercapai di sini. Sudah tercapai di 200 derajat Celcius dan waktu yang dibutuhkan itu berkisar antara 6 menit lebih. Ya, seperti itu. Jadi jika dibandingkan dengan oven deck jauh lebih cepat ya. Di mana oven deck berkisar antara 15 sampai 20 menit untuk mencapai suhu 200 derajat Celcius. Selanjutnya akan kita tes ya. Saat kita buka dan kita tutup kembali, berapa lama dia merecovery suhunya. Oke, di sini kita coba buka. Nah, di sini kita coba buka. Oven sudah terbuka. Di sini suhu sudah turun ya, seperti itu. Ya, turun cukup cepat. Nah, selanjutnya coba kita tutup kembali. Nah, dari 180 derajat Celcius, berapa lama dia mencapai ke 200 lagi? Sini kita coba menggunakan stopwatch. Ya, dia menuju ke 200 derajat Celcius. Dia hanya membutuhkan waktu 28 detik. Jadi cukup cepat recovery time-nya. Dari 180 naik ke 200 itu hanya membutuhkan waktu 28 detik saja. Nah, untuk kapasitas oven convection ini yang pernah kita coba, untuk kue kacang bisa 250 piece per loyang dengan suhu 220 derajat Celcius. Waktu bakingnya hanya 20 menit saja. Ini dengan catatan kue keringnya disusun rapat ya untuk kapasitas itu. Lalu untuk kue kering lainnya juga kurang lebih sama jika disusun rapat, bisa hingga 200-an piece per loyangnya.
seperti kastengel, nastar, sagu keju, dan yang sejenis lainnya. Lalu untuk roti kopi juga bisa dengan kapasitas 12 piece per loyang dan waktu bakingnya 14 menit. Nah, meski oven ini gas, tapi dia tetap butuh listrik untuk kipas dan panel-panelnya. Konsumsinya terukur stabil di kisaran 750 watt saja. Jadi, pastikan daya listrik di dapur produksi Anda mencukupi. Nah, panel-panelnya ada di sini. Nah, pertama di sini ada tombol power, dia untuk menghidupkan seluruh panelnya ya. Jadi power utamanya ini kita hidupkan. Lalu di sini ada lampunya. Ini lampu internal oven. Ya, seperti ini. Di sini lampunya. Coba kita hidupkan dan matikan. Ya, terlihat ya. Lalu di bagian ini ada blower atau kipas internalnya. Kita hidupkan, dia terdapat di tengah-tengah bagian oven sebelah sana. Lalu di sini ada water spray. Ini hanya untuk kue-kue tertentu ya yang menggunakan water spray. Ini coba kita tutup. Lalu di sini ada panel kontrol suhunya. Jadi untuk kontrol suhu tinggal kita tekan seperti ini untuk naikkan suhu dan ini untuk menurunkan suhunya. Lalu di bagian bawah yang terakhir di sini ada timernya. Jadi kita setting terlebih dahulu timernya. Di sini 3 detik, 3,10 detik ya. Lalu setelah disetting, selanjutnya kita hidupkan timernya di bagian panel ini. Maka dia 3 detik akan berbunyi alarm buzzernya. Seperti itu. Nah, satu poin yang sering luput saat pengusaha membeli oven, ya, kalau rusak, siapa yang benerin? Disinilah keunggulan absolut produk lokal dibanding produk impor no brand. Revon Teknologi berbasis di Yogyakarta, artinya ketersediaan suku cadang atau spare part itu terjamin. Banyak kasus kawan-kawan pengusaha membeli oven impor murah, tapi ketika modul bandarnya rusak atau termokontrolnya error, barangnya jadi besi tua karena nggak ada spare partnya di Indonesia. Nah, sedangkan Revon supply chain spare part ada di dalam negeri. Komponen krusial seperti blower fan, pematik api, hingga kaca, semuanya replaceable. Garansinya pun jelas, 1 tahun servis dan 6 bulan spare part dengan syarat dan ketentuan tentunya. Untuk Anda yang berbisnis, ini bukan sekedar beli alat, tapi beli keamanan produksi. Jika ada kendala, teknisi bisa dihubungi via telepon atau video call untuk troubleshooting awal. Dan kunjungan teknisi tersedia untuk wilayah tertentu. Nah, suara kipas agak bising ya, wajar untuk mesin industri. Dimensi besar, butuh ruang luas, tidak cocok untuk kue yang butuh moist tinggi, seperti sponge cake lembut tertentu. Untuk roti juga tertentu ya, seperti roti kopi. Tidak semua roti manis bisa di baking menggunakan oven convection ini. Nah, secara keseluruhan, Revon Teknologi berhasil membuat produk lokal dengan standar engineering yang matang. Untuk Anda yang ingin scale up produksi kue kering, cookies, atau pastry dari ratusan menjadi ribuan piece per hari hanya dari satu alat, oven convection ini adalah investasi yang logis secara hitungan bisnis.